ketika datang malaikat ala kahaja, mungkin kamu perlu pertolongan. Kamu mau ditolong? Ini detik-detik dilemparkannya Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, datang Jibril menawarkan bantuan. Ala kahaja, kamu butuh pertolongan. Apa jawaban Nabiullah Ibrahim? Amma ilaika fala. Saya tidak perlu pertolongan dari kamu. Mana kita Bapak Ibu sekalian dari Nabi Ibrahim? Sedikit dapat persoalan, kesana kemari, butuh pertolongan, bantuan. Nah pecah di persoalan. Inilah kenapa Nabi Ibrahim dianggap sebagai kekasih Allah. Kamu butuh pertolongan, amma ilaika fala. Mini jaya yang pertama piu. Ya apa ini napa madari jabatan ganggu-ganggu cek dek tahu? Piri. Kenapa begitu kita? Ini ternyata persoalannya persoalan keimanan. Persoalan keimanan. Maka dari malaikat kamu akan mati. Mati kok tuh? Kenapa kalau Allah menginginkan saya mati, saya pun tidak mau mempertahankan hidupku. Karena saya sangat yakin pilihan Allah itu jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian yang mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Hari ini saja mungkin pasti kita tidak bisa menghitung satu persatu nikmat Allah begitu besar. Sementara nikmat itu harus disyukuri. Jadi salah satu perintah Allah yang sulit untuk kita terapkan sepenuhnya adalah bersyukur. Bersyukur. Satu nikmat, satu syukur. Kalau hari ini kita dapat 10 nikmat, 10 kali kita bersyukur. Tapi itu tidak terhitung. Ya Allah, saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, entah berapa suap nasi yang saya makan hari ini. Mungkin lalai saya syukuri. Pernahkah kita berpikir dalam sesuap nasi itu
Kita tidak bisa menjelaskan betapa besar nikmat Allah di dalam sesuap nasi. Siapa petaninya ini nasi ini? Bibitnya ini dari mana? Siapa penggarapnya? Niga sangkingi warra poleke ganai itu baru berasnya, belum ikannya. Jadi dalam sesuap nasi terkadang kita tidak hargai, padahal ini ikan dari mana sampai di mana, berenang sampai di mana, tapi Allah takdirkan masuk ke dalam mulut saya. Siapa yang aturkan ke itu semuanya? Dalam pandangan mata, satu nikmat mata ini begitu banyak manfaat kita dapat. Mata ini menuntun kita sampai di sini. Mata ini kita melihat saudara-saudara kita. Dalam satu nikmat saja kita tidak bisa menghitung berapa banyak nikmat-nikmat yang lain dari satu nikmat ini. Ini baru sesuap nasi. Bagaimana kalau sudah masuk di perut? Bagaimana lambung mencerna menjadi vitamin A, menjadi vitamin B, menjadi vitamin C, dan seterusnya. Olehnya itu kita tidak bisa menghitungnya, maka syukur inilah ibadah yang paling susah kita terapkan sepenuhnya. Dengan banyaknya nikmat Allah, terbatasnya syukur kita, bahkan mungkin syukur ini tertutupi dengan keluhan-keluhan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Duduknya kita di tempat ini Bapak Ibu sekalian, di atas malaikat kita Bapak Ibu sekalian, malaikat menghamparkan sayapnya. Insya Allah duduk kita di sini Bapak Ibu sekalian akan menjadikan jiwa kita damai dan tenteram. Perhatikan orang yang suka mendengar nasihat keimanan, nasihat agama. Hati orang itu pasti tenteram. Ya, ghasyiyatuhumur rahmah. Nasalipuri wipamasina puang Allah Ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salah satu Bapak Ibu sekalian bentuk kesyukuran kita tentu dengan semakin meningkatkan ubudiyah, dengan penuh takzim, menyembah Allah dengan penuh penghormatan, penuh pengagungan. Akan tampak itu orang yang menyembah Allah dengan penuh pengagungan, mulai dari pakaiannya, masuk ke masjid dengan penuh waqar, mapakalabi. Salawat dan taslim senantiasa pula kita peruntukkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus untuk kita jadikan sebagai contoh dan teladan. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, oleh panitia Bapak Ibu sekalian mengamanahkan kepada saya supaya pengajian yang saya bawakan pun kalau bisa dirutinkan. Saya bilang insya Allah waktu tetap ada. Cuma mohon disesuaikan nantinya dengan tugas-tugas saya. Ya, ada yang bilang dia gawat tu nostase, tidak. Yaitu kostase di gawat tu nama pedato ai ustasaga yaitu. Ya, bukan tidak ada waktu, bantu disesuaikan nanti. Bapak Ibu sekalian, karena pengajian kita sejak hari ini akan lebih sistematis. Lebih sistematis Bapak Ibu sekalian, olehnya saya ingin memulai Bapak Ibu sekalian walaupun masih dalam sekitar pembahasan akidah dan tauhid.
Ketika kita ingin memulai pembicaraan ini, Bapak Ibu sekalian, kita begitu banyak menemukan di dalam kitab-kitab mu'tabar. Biasanya kitab mu'tabar nagilingi mana ngitawe tau matun tu pak disangang apa megato tu kita hanya di kalangan mereka sendiri. Tapi kitab mu'tabar, kitab-kitab mu'tabar, Bapak Ibu sekalian, kitab-kitab yang menjadi referensi, rujukan. Sebagian di antara kitab ini memulai pembahasan tentang tauhid, masalah akidah, tentang hadis yang saya sampaikan sebentar ini. Bapak Ibu sekalian, apa yang menyebabkan Nabiullah Ibrahim ketika akan dimasukkan ke dalam kobaran api, ketika datang malaikat, alakah haja, mungkin kamu perlu pertolongan, kamu mau ditolong? Ini detik-detik dilemparkannya Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, datang Jibril menawarkan bantuan. Alakah haja, kamu butuh pertolongan? Apa jawaban Nabiullah Ibrahim? Amma ilaika fala. Saya tidak perlu pertolongan dari kamu. Mana kita Bapak Ibu sekalian dari Nabi Ibrahim? Sedikit dapat persoalan, kesana kemari butuh pertolongan, bantuan. Nah pecek di persoalan. Inilah kenapa Nabi Ibrahim dianggap sebagai kekasih Allah. Kamu butuh pertolongan, amma ilaika fala. Mini je yadim pertama pim. Ya apa ini napa madari jabatatan ganggu-ganggu cek dek tahu Pirik. Kenapa begitu kita? Ini ternyata persoalannya persoalan keimanan. Persoalan keimanan. Maka dari malaikat kamu akan mati. Mati kok tuh. Kenapa kalau Allah menginginkan saya mati, saya pun tidak mau mempertahankan hidupku. Karena saya sangat yakin pilihan Allah itu jauh lebih baik dari keinginanku. Ia tak deki hati nanti apa? Ia mi itu ini nampai tali malam mapina di tanah sabayasa ngi repite ikode ni riki lebih makanja ibate tama pite ni ibate na pung Allah Taala mapite. Ibadahnya bagus, ibadah fisiknya bagus, kueritai. Tapi ini ada ibadah yang tersembunyi, itulah Bapak Ibu sekalian yang akan memberikan kepada kita kekuatan. Amma ilaika fala yaqidi de tu aja namu tulung. Hasbi Allah. Dalam keadaan seperti ini cukup bagiku Allah. Saya tidak mau yang lain. Pak. Kapan kita tidak bertauhid dengan benar, hidup ini akan dipenuhi dengan kegelisahan. Mati anak-anak tapapada ko kama lino. Gagal usahanya, ketika ditinggalkan oleh hartanya panik. Apa yang membuat Ibrahim alaihissalam seperti itu? Kalau saya tidak tolong kamu, kamu akan mati. Apa jawabannya? Kalau Allah menginginkan saya mati, saya pun tidak mau hidup. Ahabbul amrayni ilayya ahabbuhuma ilallah. Sebaik-baik pilihan saya di antara keduanya, apa yang menjadi pilihan Allah, itulah pilihan saya. Tak dapat pagatin ateba.
Jadi agama ini kenapa 13 tahun? Pak namoti masam pajaki kumalamai pakkasiwiang atitta ya sange akidatut tauhid. Hidup ini Bapak Ibu sekalian akan dipenuhi dengan gelisah, kecewa. Oleh itu Bapak Ibu sekalian, mari kita lebih sistematis memasuki bab ini. Hadis yang saya akan mulai ini Bapak Ibu sekalian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, salah satu sahabat Rasulullah SAW. Asbabul wurud daripada hadis ini itu Bapak Ibu sekalian dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah Bapak Ibu sekalian dalam Majmu' Fatawa. Itu dia sampaikan Bapak-bapak dan Ibu sekalian bahwa pada zaman khalifah belum ada orang yang memiliki penyimpangan akidah. Dia tahu masalah akidah. Kapan itu terjadi Bapak Ibu sekalian? Jadi saya bacakan nasnya, walam yakun ala ahdil khulafair rasyidin ahadun yungkiru al-qadar. Jadi sepeninggal Rasulullah ada namanya khulafaur rasyidin al-arba'. Engkau khalifah mundrina. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Selama Bapak Ibu sekalian dalam kekhalifahan keempat khalifah ini Bapak Ibu sekalian, belum ada di antara para sahabat pada zaman itu Bapak Ibu sekalian menyimpang pemahamannya. Nanti setelah itu muncullah Bapak Ibu sekalian satu golongan yang sekarang dikenal dengan Al-Qadariyah. Qadariyah ini sudah mulai menyimpang, dia menganggap bahwa tidak ada yang namanya qadar. Digaya satoto. Pengetahuan Allah sama dengan pengetahuan kita. Allah baru tahu setelah terjadi. Ia panisengi pun Allah Ta'ala dari kupurai kejadian. Sementara pemahaman Ahlus Sunnah Bapak Ibu sekalian bahwa ilmu Allah itu jauh sebelum kejadian dia sudah tahu semuanya. Semana pun Allah Ta'ala ni gamatu masuk kupur masam pajangi sepuluh kue angkaya anu matu pole metama masih gelal. Semua itu sudah sangat detil diatur oleh Allah. Inilah pahamnya Qadariyah Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam agama Islam ini tidak ada namanya toto. Tidak ada namanya qadar, qada dan qadar. Dia mengingkari. Yang dia ingkari ini adalah salah satu bagian penting dalam persoalan keimanan. Nah, kemudian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, apa kaitannya dengan Ibnu Umar? Ibnu Umar inilah Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang kemudian menyampaikan hadis ini bahwa ya, tamataku Umar bin Khattab menyampaikan satu hadis Bapak Ibu sekalian. Ya, hadis ini berbunyi bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pekot carana me balir maka dia pura itu situ da tudangan bita. Ini Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Betapa indah duduk bersama dengan Nabi. Ilmu-ilmu tentunya Bapak Ibu sekalian yang disampaikan tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada kesalahan. Pasti tidak ada kurangnya. Kita sadar sekarang Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kenapa begitu muncul ada persoalan? Ada saja orang-orang yang sengaja berusaha
Me pasiwe wai ustaz aja kasih. Dia kalau temanan nami teh ustaz tas ya kada-kada ya. Tidak usah. Jangan dibesar-besar. Tugas kita Bapak Ibu sekalian hanya berilmu dan beramal. Ingin tingkatkan, perbaiki kualitas hidup, tidak ada jalan kecuali berilmu dan beramal. Illal ladzina amanu. Ilmu yang mengantarkan kita semakin baik imannya. Dan yang kedua, ilmu itu Bapak Ibu sekalian adalah induk kedua setelah rahim ibu. Induk pertama kita adalah ibu yang melahirkan. Induk kedua kita Bapak Ibu sekalian adalah dengan ilmu. Ketika ilmu itu kita semakin menyayangi saudara-saudara kita, itulah ilmu yang sebenarnya. Tapi ilmu yang menyebabkan kita membenci umat Rasulullah, itu bukan ilmu. Ternyata ya sange Pak disanga ku ya punai, ya Pak disanga na pedek tatam batawe cecah. Jadi ilmu itu adalah rahim kedua setelah rahim ibu yang melahirkan. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu. Ketika kami duduk-duduk bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada satu hari, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu bayadi syi'ri. Mata ngangi situ dah tudangan Nabi ta Pak guru Nabi ta sallallahu alaihi wasallam, tappa angka mana tahu pulih. Tapang kau tahu pulih. Tiba-tiba muncul seseorang. La yura alaihi safar. Ya kuirita ya tahu be. Sebab matan ratu kau tahu pulih mabela. Ya madari kusut bajunya umpama penuh dengan debu. Matan rat tahu puru tapan tahu pulih mabela. Pada ni rekena di pengajak ke sisa-sisa mana ke kalau ye sisa-sisa mana ke. Tiba-tiba engkau tahu tama degaga tahu cik dimiseng. Satu pun tidak ada yang tahu. Ini orang siapa ini? Yang nantinya Bapak Ibu sekalian ternyata adalah Jibril. Jadi Jibril itu dalam beberapa keadaan, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali didatangi Jibril dalam bentuk aslinya, dan beberapa kali Rasulullah SAW didatangi Jibril dalam bentuk manusia biasa. Jibril datang, tidak ada satu pun yang tahu. La yura alaihi atharus safar, tidak ada sedikit pun tanda-tanda kalau orang ini dari jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad, sementara tidak ada satu pun yang kenal. Dia tahu misang dia gagam. Ya. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Matarul lausiolo Nabi Muhammad SAW. Ini adab dalam mencari ilmu. Jadi karena memang ilmu itu untuk beradab. Jadi raihlah ilmu dengan cara beradab. Dia meletakkan kedua tangannya. Napalenna yoko tujunna ya utuna Nabi Muhammad SAW. Ya, kata makada napa tumpu utuna Nabi napa napalenna dua pala lima nako dua itu pan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhdaihi. Kemudian dia meletakkan telapak tangannya di atas paha Rasulullah. Sipatongang sipatung buotu ina sangetero. Tentu Bapak Ibu sekalian, Jibril ini yang datang langsung di hadapan Rasulullah dengan posisi seperti itu, apa yang terbayang? Pasti yang akan disampaikan ini sangat penting. Ini pasti masalah besar.
Maka hadis ini dikatakan nantinya oleh Al-Qurtubi bahwa hadis ini adalah ummus sunnah. Ya kupati hai baca ummul Quran, ummul kitab. Ya kupati hai induk na Quran. Adapun surah-surah berikutnya mulai dari Bapak Ibu sekalian suratul Baqarah sampai Qul a'udzu birabbin nas itu hanya penjabaran isi daripada Al-Fatihah. Sampai itu maka datanya ummul kitab atau ummul Quran. Demikian hadis ini dinamai dengan ummus sunnah. Semua hadis-hadis Bapak Ibu sekalian hanya menjelaskan, menjabarkan apa yang ada di dalam hadis ini. Ia induklah hadis ini. Jadi di sini namanya hadis ummus sunnah. Ya ko Fatihah ya sengi ummul Quran, ummul kitab. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Cerita kak gari agaya seseleng. Ini nanti kita akan syarah Bapak Ibu sekalian cerita ke sana dijelaskan. Saya ingin sempurnakan dulu hadisnya. Puanga beritakan kepadaku apa itu Islam. Ia tahu ia je gaya seseleng. Nanti di sini kita bisa ya jangan pernah berhenti Bapak Ibu sekalian melihat diri. Cocokkan diri dengan hadis ini. Apakah saya sudah termasuk Islam yang utuh? Apa itu Islam? Antashhada alla ilaha illallah. Jadi nanti kita akan jelaskan apa maksud daripada la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Wajib pui. Kemudian dijelaskan nanti bahwa ternyata itu kalimat syahadat itu Bapak Ibu sekalian semua kalimat syahadat ini harus dizikirkan dengan berbagai macam zikir yang disunnahkan dicontohkan oleh Nabi. Maka tiga Pak nak contohkan Nabi ta. Sebab itu duan rupa tu Pak angka yasang tafrid angka tu yasang ifrat. Sementara kita mesti lurus begini. Patiatilau ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki padaku jalan yang lurus. Karena ada jalan ke kiri, ada jalan ke kanan. Kesemuanya salah. Jalan yang ke kiri namanya Bapak Ibu sekalian ifrat. Jalan yang ke kanan namanya tafrid. Dia berislam dengan cara yang ke kanan menambah-nambah. Mereka tuh Pak agak-agak tahu mah celak dak tambah-tambah ya kata. Yang ke kanan Bapak Ibu sekalian mohon maaf, yang ke kanan Bapak Ibu sekalian namanya tafrid. Yang ke kiri namanya ifrat. Ada yang menambah-nambah dan ada yang mengurang-ngurangi. Ia kita ditambah. Kreatif sekali pada Nabi. Sementara Bapak Ibu sekalian semuanya sudah sempurna. Ada yang menambah-nambah, ada yang mengurangi. Ini bukan siratal mustaqim. Yang kita selalu minta Bapak Ibu sekalian, tunjuki kepada aku jalan yang mustaqim. Maka di sini dikatakan bahwa akhbirni anil Islam. Apa itu Islam? Beliau menjawab bahwa Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba kare. Oh, iya rupi ya sang Islam pangkau kang. Tite gere na tapi matu pangkau ke mana tuh? Na pawitimu asyhadu alla ilaha illallah pangkau kang ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqimus shalah. Wa tuqimas shalah. Ini juga aktivitas fisik.
Jadi Islam itu Bapak Ibu sekalian, dalam konteks hadis ini ulama-ulama kita menyimpulkan bahwa Islam itu kesemuanya Bapak Ibu sekalian terhimpun semua hal-hal yang sifatnya syariat. Mas syariat itu. Pasu isakka na waramparamu itu ala ibadah harta. Aja tamagala makasiwa watakale bawa na di tamagala makasiwa waramparang. Ang kapagkasiwian na timu. Ang kapagkasiwian na waramparang. Sampajang ipagkasiwian na Bapak Ibu sekalian watakale. Ya. Berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini adalah aktivitas fisik non aktif. Kalau aktivitas fisik yang aktif itu sholat. Ada bacaan-bacaan tertentunya, ada gerakan-gerakan tertentunya. Pak kesiu yang fisik aktif, gerakannya mesti begini. Talun rakan aku mengaribi. Maka dagama kita tambah-tambah megay kabari megati ang palana deh mak. Nggak usah. Puasa bulan Ramadan tidak ada amalan khusus kecuali itu tadi, menahan diri. Tuhijjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jenaro Nabi Taitane alena to jawab, Bapak Ibu sekalian, betapa terkejutnya Bapak Ibu sekalian para sahabat karena yang bertanya membenarkan. Betul. Jawabanmu betul. Shadaqta. Engkau benar. Fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami mulai heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Terus selanjutnya Pak akhbirni anil imani, jelaskan pula apa yang dimaksud. Kalau Islam tadi itu Bapak Ibu sekalian, jawaban Rasulullah adalah pangkau kang ya sang isalang. Di koye pangkau kang ngedene papole, kita bukan Islam. Ketika dia bertanya tentang iman, justru Bapak Ibu sekalian yang kita lihat, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Yato siya sange iman antu'mina billah. Sinin nama tu iya natapuya gageta ni ato si pangkau kang. Tapi ini adalah amalan hati. Ini amalan hati, Pak. Bagaimanapun amalan tampak yang dikerjakan oleh jariah, anggota tubuh kita Bapak Ibu sekalian, keislaman kita sudah jaga, ijaga mana sampajang apa susaka, tapi ya salah-salahnya. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala salah. Sebab deto jetu ya kuimo tu maka dia pasti makan ja pilihan apa ngelata. Tapi bagaimana ketika kita menghadapi satu masalah yang kita kadang selalu menganggap pilihanku lebih baik daripada pilihan Allah. Pak antuk minabillah. Oh, tak atien ti pakanjaki Pak. Pak ya ke rumah tak daro. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada akhirat, beriman kepada takdir. Ini yang susah ini Pak. Kita disuruh beriman kepada sesuatu yang tidak pernah wujud kelihatan oleh mata, de panang katupole, ang kana pole ki buru Iya pada pole mana mo ki buru Kalau mengantar atau mati. Betulkah ada kehidupan di sana? Jadi inilah Bapak, kenapa 13 tahun
Rasulullah mendakwakan ini bapak-bapak dan ibu sekalian, memperbaiki dulu ye taruh maka anja pahangi ya kok kui salah-salah mak dia mana ngisinin nalengi salah bahkan maka dari pengalata faja'alnahu haba'an mansura namo mujama mana itu pakas yang maka anja sampai jamu tertik na sunat namo alamana sepertiga malam selalu bangun bermuamalah kanjak apa sifat temak beli bola mapa susah keiring ki ramparata tu boleh haji makoli koling umur ba koli koling tapi ada sedikit syirik timbangannya tidak lebih berat dari sebutir debu auzubillah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya tentu pada ipoji tamatata lalu hurta. Coba katakan kepada diri sendiri, saya ingin terbuka menerima kebenaran yang dibawa oleh agama Islam. Walaupun ini alasannya apapun ini namanya tradisi ataukah budaya, tapi ini ternyata tidak begini Islam. Saya lebih mencintai kebenaran daripada apa yang ditinggalkan oleh leluhur saya. Awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wala pekunina rikota mata tarukasi belum mendapatkan hidayah. Pak udah api saya. Kumali kasi indok kuli pak tasilampa. Gitaru ya sena bempah. Hari? Berima beraka pakai. Kenapa mereka lakukan itu? Keinginannya Bapak Ibu sekalian runtuh baraka, salama. Sekarang Islam datang, seperti ini yang diinginkan agama. Kemudian terakhir ditanya Rasulullah SAW tentang ihsan. Jadi yang kemana itu Pak? Agak sana Islam, kemudian iman dan ihsan. Ihsan ini yang menentukan kualitas ibadah. Ya sang ihsan tu mapang kaukang namo cadi ditta makatonyam. Karena orang beriman itu Pak, semakin dia sendiri ibadahnya pasti semakin giat. Dia kaya ibadah ketika sendiri. Karena ada orang yang miskin ibadah ketika sendiri. Ya tu apa namanya makumi gatau mitai. Tapi ya korapa mimatoni tai Pak. Semakin dia sendiri, wah inilah peluang saya berdua dengan Allah. At-ta'annus. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian, kira-kira inilah sebagai pengantar. Ya, untuk ke depan kita akan lanjutkan dengan mensyarah. Kita akan mensyarah, menjelaskan satu persatu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang kita sebut tadi sebagai ummu sunnah. Mungkin sebelum kita masuk waktu Isya, mungkin ada beberapa pertanyaan, dipersilakan. Kalau tidak ada kita lanjut. Banyak. Ya. Banyak. Bapak Ibu sekalian, saya pernah temukan orang Indonesia yang ditangkap di Raudhah. Ditangkap di Raudhah. Walaupun kita katakan bahwa ibadah Madinah bukan jaminan 100% utuh dan murni. Kenapa dia ditangkap? Ternyata dia bawa buku-buku salawat
dari Indonesia. Dari tadi disuruh pergi, belum pergi. Sudah sampai waktunya. Karena sekarang ini waktu untuk raudah ini dibatasi per orang supaya semua orang. Bukan itu yang saya sampaikan, ingin saya masukkan terlalu lama, tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, saya sementara sholat ini pas di samping saya ditangkap. Dari tadi duduk, ternyata tertangkap kamera. Orang ini tidak mau beranjak dari tempat duduk kecuali telah menamatkan semua isi buku itu. Isi buku itu Bapak Ibu sekalian ternyata kesemuanya adalah salawat. Igan narupana salawat. Igan nagarupana salawat. Ternyata Bapak Ibu sekalian setelah diteliti, rata-rata dari salawat-salawat itu adalah salawat-salawat yang berbau Syiah. Banyak salawat. Madari yang kali ngana putar ateko, astagfirullah, ini dari mana? Kalau kita mau aman Bapak Ibu sekalian, jangan jauh dari salawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salawat yang terbaik itu adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali. Ya tiba baca itu masam panjang. Allahumma salli ala Allahumma salli ala khairi khalqillah. Allahumma salli ala khairil anam. Itu ditambah-tambah. Terkadang pula bapak-bapak dan ibu sekalian, sunnah-sunnah umpama setelah kita sholat. Walaupun habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, silahkan mau beranjak, selesai. Akan tetapi kalau kita ingin bapak ibu sekalian lanjutkan dengan sunnahnya, ya. Ada bapak-bapak dan ibu sekalian, kang ije tu napa madari Pak napa silolongan tu tahu acata guru-guru ta. Bagaimana hukumnya Bapak Ibu sekalian kita berzikir setelah sholat, berdoa setelah sholat? Sunnahnya Bapak Ibu sekalian, ya cebenengin kalau bila birana Bapak Ibu sekalian itu sudah cukup berzikir. Bapak Ibu sekalian selesai zikirnya, sudah selesai rangkaiannya sholat. Tapi kau melo kami doang, silahkan. Melo ki mengaji, silahkan. Melo mau pak tudah-tudah, silahkan. Jangan sampai kita tinggalkan Bapak Ibu sekalian zikir-zikir setelah sholat, langsung bawa mimilo doang, seakan-akan setelah sholat ini Bapak Ibu sekalian zikir ini ditinggalkan, kemudian dia lanjutkan dengan doa. Ya jadi ada banyak Pak, banyak dalam hal-hal ibadah ya kita lebih berhati-hati. Rasulullah sudah menunjukkan semuanya. Apa yang bisa membuatmu bahagia, selamat, kata Rasulullah, saya sudah berikan semuanya. Ya. Mari kita ihdinas siratal mustaqim. Ya pokoknya itu masalah-masalah agak sanai, hal-hal yang sifatnya ijtihadi itu kita tidak boleh berkeras. Persoalan maulid, cara pandang masalah ijtihad ini. Iya, silahkan. Tapi hal-hal yang sudah menjadi ijma', tuntunannya jelas dari Rasulullah, tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Saya kira seperti itu Pak Imam. Ya. Mungkin kalau sudah tidak ada. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, materi yang diamanahkan kepada saya, mungkin tujuan utamanya supaya kita tidak berprasangka buruk kepada Allah. Supaya kita jangan menganggap Allah tidak adil. Kita tetap berhusnuzon.
bahwa pilihan Allah, keinginan Allah, Bapak Ibu sekalian, jauh lebih baik dari keinginan-keinginan hambanya. Saya kira seperti inilah Bapak-Bapak Ibu sekalian. InsyaAllah kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya untuk mensyarah, untuk lebih menjelaskan pandangan-pandangan ulama terhadap hadis, matan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita bersama-sama berdoa Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafini wa yukaif mazid ya rabbana lakal hamd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Sallallahu alaihi Muhammadin. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.